Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Ar-Royan, Jalan Tanjung Raya, Komplek BDN, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Pemirsa, berhubungan dengan Hari Ibu kemarin, hari ini Damai Indonesiaku akan mengangkat satu tema yang sangat menarik dan wajib untuk disimak, yaitu Ibu, Pintu Surgaku. Saya Sabrina Raisa, tentu tidak sendiri, bersama dengan sahabat saya Mas Sofyan yang telah hadir bersama para narasumber yang siap untuk berbagi ilmu. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Seperti apa yang tadi disampaikan sahabat saya Sasa, betul sekali tema yang kita angkat pada siang hari ini berkaitan dengan hari ini tepat berkenaan dengan Hari Ibu, yaitu tema kita Ibu, Pintu Surgaku. Masya Allah, di tengah-tengah kita sudah hadir guru-guru kita yang akan memberikan tausiah kepada kita, insya Allah. Ada Ustazah Muawana, kemudian juga Kiai Haji Abdul Wahab, dan juga Ustadz Yusya Hakam. Di segmen pertama ini pemirsa, Ustadz Yusya Hakam akan menyampaikan subtema berkenaan dengan Allah memerintahkan kepada kita semua untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khiyarati min khalqi wa ala sahabati sadatil mukhtarina li suhbati, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para guru, para sepuh tokoh masyarakat, salam hormat, salam ta'zim sama-sama kita haturkan kepada guru kita yang mulia Ki Haji Abdul Wahab, Al-Mukarramah Al-Ustadzah Muawwanah, Al-Mukarram Al-Ustadz Sofyan, Basyasha dan segenap DKM Masjid Jami Ar-Royan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemirsa setia Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Kalau saja dalam ajaran agama Islam itu menganut teologi bertuhan boleh lebih dari satu, maka sosok orang tua merupakan Tuhan yang kedua yang harus disembah oleh seorang anak. Kalau seandainya bertuhan boleh lebih dari satu. Tapi agama kita menganut monoteisme. Bertuhan cuma satu dan menyembah hanya kepada Allah. Sehingga haram hukumnya seorang makhluk bersujud menyembah kepada makhluk lainnya. Termasuk haram seorang anak bersujud kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi sekalipun orang tua itu bukan Tuhan bagi anaknya, derajat kemuliaan orang tua Allah sejajarkan dengan bentuk bersyukurnya hamba kepadanya. Dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Lais Nasr bin Muhammad Samarqandi, menukil satu pendapat yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, di dalam Al-Quran ada minimal 3 ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menggandengkan satu amaliyah dengan amaliyah lainnya. Yang ayat ini harus diamalkan secara keseluruhan. Tidak boleh memilih salah satunya saja karena bagaikan mata pisau yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Seperti cetakan uang yang tidak akan pernah laku apabila gambarnya hanya depannya saja. Bu, sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, lunas semua utang-utangnya. Ibu mau habis ngaji dikasih uang 1 miliar mau? Enggak cuma ibu-ibu sini doang, kampung saya kalau duit mau dia. Ibu dikasih uang 1 miliar tapi depannya doang ada gambarnya, belakangnya nggak ada gambarnya, mau nggak? Laku nggak Pak? Nggak laku, harus dua-duanya ada gambarnya, Pak Karno sama pesawat terbang belakangnya. Sama amal ini harus dilakukan dua-duanya berjalan seimbang, nggak boleh milih salah satu. Apa? Pertama atiullaha wa atiur rasul, yang kedua aqimus sholah wa atuz zakat, yang ketiga nih anishkurli wali walidaika, bersyukur kepada Allah tidak ada nilainya bila tidak diiringi dengan kebaktian seorang anak kepada ibu bapaknya. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita, kita kudu berbakti kepada orang tua kita. Dalam Al-Quran yang lain, surah yang lain dikatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mengajarkan, menetapkan kepada kita, hendaklah menyembah hanya kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di situ Allah langsung tidak ada titik, tidak ada koma, Allah langsung mengatakan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian melakukan kebaikan. Ini Ibu, dalam struktur bahasa Arab Allah menggunakan huruf ba, tidak menggunakan huruf lam. Allah menggunakan katanya wabil walidain, bukan walil walidain. Dalam bahasa Arab ini beda maknanya. Kalau Allah menggunakan huruf ba, itu maknanya direct action.
harus dilakukan secara langsung. Seakan-akan balaghah Al-Quran mengatakan, kalau ibu bapak ingin melakukan kebaikan kepada anak-anak yatim piatu, kaum fakir miskin, kaum duafa, maka kebaikan itu bisa dilakukan dengan menggunakan perantara. Bisa ibu suruh anak ibu, bisa bapak suruh supir bapak, bisa menggunakan perantara. Tapi untuk melakukan kebaikan kepada ibu bapak, bapak harus melakukan langsung dengan kedua tangan bapak. Saking memuliakan orang tua, ulama mengatakan di situ tidak bisa menggunakan perantara. Kalau ibu kita, orang tua butuh kita, yang datang kitanya bukan uangnya. Paham ibu? Bapak paham? Ini biasanya yang perantauan nih, orang tuanya kangen, yang nyampe bukan orangnya, yang nyampe bukan cucunya, kirimannya. Kata orang tuanya, gua nggak butuh ini mah nomor satu. Ini mah nomor satu. Yang penting lu datang, paling unggul itu. Datang, lakukan kebaikan langsung kepada orang tua. Ibu pusing, yang datang anaknya bukan obatnya. Betul bu? Betul. Gimana rasanya kita yang melahirkan ibu, ketika anak merantau kita panggil nggak pulang, sakit. Bayangkan 3 kali lebaran, 3 kali puasa nggak pulang-pulang. Kayak siapa? Bang Toyib. Oleh karena itu, manfaatkan orang tua yang ada untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebaktian seorang anak kepada orang tuanya itu mengalahkan daripada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat yang datang pengen berjihad. Ya Rasul, izinkan saya untuk berjihad di jalan Allah. Rasul tanya, kau punya orang tua enggak? Punya. Apa kata Rasul? Fafihima fajahid. Kepada kedua orang tua kau berjihadlah dengan orang tuamu. Selama orang tua masih ada, pintu surga terdekat, pintu jihad yang paling bagus adalah ketika mereka bisa berbakti dengan sepenuhnya kepada ibu bapaknya, terlebih kepada ibunya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tausiah sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Yusya Hakam. Satu perintah yang tidak bisa dibantah lagi selain menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berbakti kepada orang tua. Lantas bagaimanakah surga itu terdekat, yaitu ibu? Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawana. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Samuel Wadimor. Tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Yusya Hakam, bagaimana Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Pada segmen kali ini kita akan menambah pemahaman kita dengan melanjutkan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Muawana yang mengangkat subtema pintu surga terdekat adalah ibu. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami cintai seluruh guru-guru kami yang alhamdulillah hari ini hadir. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan panjang umur. Ilmu yang akan diberikannya pada hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Yang sama-sama kami hormati Ustaz Sofyan yang telah memberikan waktu dan kesempatannya, seluruh tim Damai Indonesiaku, dan kepada para jamaah Masjid Ar-Royan yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan berkah. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah kantongnya. Amin ya Rabbal.
Ibu yang kami hormati, Bapak yang kami hormati, alhamdulillah kemarin tepat tanggal 22 Desember diperingati Hari Ibu, yang mana kita bisa mengapresiasikan dan memberikan rasa syukur kepada ibu lebih besar, karena kita lihat ibu ini lebih besar perjuangannya. Bukan artinya seorang ayah nggak ada perjuangannya, pasti seorang ayah ada perjuangannya, tapi ibu lebih besar. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku layani sebaik-baiknya? Apa jawabnya Rasul? Ummuka. Kemudian nanya lagi itu laki-laki, siapa lagi wahai Rasul? Ayahmu. 3 kali Nabi bilang ibu, kemudian baru ayah. Kenapa ibu? Bukan artinya seorang ayah punya 3 ibu. Bukan 3 bu, cukup 1. Dibilang 3 ibu karena penderitaan, kesakitan luar biasa dirasakan hanya ibu. Apa? 3 kesulitannya: mengandung, melahirkan, menyusui. Ada bapak-bapak mengandung? Ada bapak-bapak menyusui? Bu, bapak kalau lihat ibunya lagi hamil, kelihatannya gampang apa susah ibu? Emang udah nyobain? Ibu-ibu susah ibu yang ngandung ya bu ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, falamma tagosyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma atqalat da'awallah al-ayah. Allah katakan dalam Al-Qur'an, seorang ibu ketika sedang mengandung awalnya ringan. Usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ringan apa enggak? Pakai celana masih enak bener. Pakai rok masih enak, nanti kalau udah 9 bulan pakai apa aja udah kagak pantes. Bener gak bu? Bener gak pak? Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki, mana yang berhak aku berikan layanan yang paling baik, yaitu ibu, kemudian ayah. Kenapa seperti itu? Karena letak surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa demikian? Bukan artinya ayah tidak ada surga. Kedua orang tua kita telah dijelaskan oleh guru kita yang tadi telah menyampaikan bahwa orang tua adalah jalan menuju surga. Ada satu hadis dikisahkan oleh Rasul SAW ketika beliau ingin naik ke atas mimbar. Naik tangga pertama beliau bilang amin. Naik lagi tangga kedua, Nabi bilang amin. Naik lagi tangga ketiga, Nabi bilang amin. Kelar dari atas mimbar, Nabi turun, ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau tadi mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Apa kata Rasul? Ketika aku ingin naik ke atas mimbar, datang kepadaku malaikat Jibril. Apa yang malaikat Jibril katakan wahai Rasul? Yang pertama, ketika aku naik anak tangga yang pertama, kata Rasul SAW, malaikat ngomong. Apa yang diomongin? Sebuah doa. Apa itu doanya? Sungguh sangat celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Apa kata Nabi? Dikit lagi mau bulan Ramadan, mudah-mudahan dengan bulan Ramadan dosa-dosa kita diampuni. Ketika naik lagi Nabi ke tangga yang kedua, malaikat doa lagi dan menyampaikan, wahai Nabi Muhammad, sungguh sangat celaka seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya tapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Artinya apa? Ada 2 orang tua atau salah satu dari antaranya tapi tidak bisa menjebloskan kita ke dalam surga. Jadi kita bisa masuk ke dalam surga lantaran dari orang tua.
Bagaimana kita bisa berbuat baik, kita bisa berkata yang baik-baik, kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Itulah jalan kita menuju surga, karena surga kita paling dekat ada di rumah. Siapa di rumah? Orang tua kita. Kalau kita berbakti sama orang tua, insya Allah keturunan kita akan berbakti kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Oleh karenanya, ibu adalah pintu yang paling terdekat yang bisa kita raih untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sangat sedih apabila seorang anak yang dididiknya di dunia tapi di surga tidak bertemu dengan anaknya. Oleh karenanya ibu telah membuka pintu surga. Jangan sampai pintu surga itu tertutup lantaran akhlak dan perilaku seorang anak kepada orang tuanya durhaka. Mudah-mudahan keturunan kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha yang berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Ustazah Mawana yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Lagi-lagi kita diingatkan kembali betapa Allah dan Rasulullah menambatkan mulianya sang ibu sehingga sampai dikatakan 3 kali ibumu, ibumu baru ayahmu. Lantas bagaimanakah ancaman dan hukuman Allah bagi mereka yang durhaka kepada orang tua? Insya Allah akan disampaikan di segmen berikut oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Guru-guru kita tadi Masya Allah telah memberikan satu tausiah yang sangat luar biasa sekali. Betapa Allah menempatkan kemuliaan ibu derajat yang sangat tinggi. Nah, lalu bagaimanakah ketika kita durhaka atau bahkan kita berani terhadap orang tua atau terhadap ibu? Ancaman Allah seperti apakah yang diberikan kepada hambanya? Inilah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Selamat mengikuti. Silakan, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang saya muliakan host kita Bapak Ustadz Sofyan, guru-guru kita Ustadz Yusha Hakam, Ustazah Muawanah, para ibu jamaah Masjid Ar-Royan, para bapak, serta pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara yang mudah-mudahan pada siang hari ini kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita pasti dilahirkan dari rahim seorang ibu. Karena hanya ibu yang punya rahim, ya Bu ya. Bapak-bapak nggak punya rahim, adanya Pak Rohim. Nah, ibu nggak punya, hanya ibu yang punya rahim. Mengapa disebut dengan rahim? Karena di dalam rahim itu dicurahkan kasih sayang seorang ibu. Dan bahkan Allah membentuk manusia, melukis manusia itu di dalam rahim seorang ibu. Dikatakan di dalam Al-Quran, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang membentuk manusia ketika di dalam rahim seorang ibu. Betapa hebatnya perjuangan seorang ibu demi putra-putrinya, sehingga seorang ibu rela hamil. Betul Bu? Ibu-ibu hamil ya? Sudah pernah hamil semua, insya Allah. Insya Allah anaknya jadi anak soleh solehah, amin. Insya Allah. Hamil, berat apa enteng Bu? Berat. Setelah hamil apa lagi? Melahirkan. Melahirkan pertaruhannya nyawa. Perjuangannya antara hidup dan mati. Setelah lahir menyusui, mengasuh, membesarkan, nyebokin. Yang nyebokin bapaknya apa ibunya? Yang ngelonin bapaknya apa ibunya? Karena bapak tugasnya nyari duit, ibu-ibu tugasnya ngabisin. Nah, cocok udah. Betapa susah payahnya perjuangan seorang ibu, maka Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan haram orang yang durhaka kepada ibunya. Innama harama alaikumul uquq. Rasulullah Muhammad menjelaskan durhaka terhadap orang tua hukumnya haram. Kenapa?
karena kita tidak akan mampu membalas jasa dan perjuangan seorang ibu. Ustadz, saya pengen berbakti kepada ibu saya, tapi ibu saya sudah meninggal dunia. Apakah kami masih tetap berbakti kepada orang tua kami? Jawabannya ya. Kewajiban berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika ibu kita, ayah kita masih hidup. Walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Kalau orang tua kita masih hidup, ibu kita masih hidup, bersyukur yang masih punya ibu. Alhamdulillah. Jaga, urusin ibu kita. Saya masih punya ibu usia 73 tahun. Dan ibu saya sampai hari ini masih berpuasa. Saya tanya, ibu kenapa puasa? Karena muasain siapa? Berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Betul bu? Biar ibu nggak makan, yang penting anaknya bisa makan. Biar ibunya susah payah banting tulang, yang penting anaknya jadi bahagia. Pemirsa Damai Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontohkan oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an ada seorang ibu yang berjuang demi anaknya. Maka ditegaskan oleh Rasulullah, mengapa tidak berbakti kepada orang tua itu hukumnya haram? Karena orang tua kita itu kita tidak akan mampu bisa membalas jasa ibu kita dengan cara apapun. Kalau orang tua kita masih hidup, sayangi, hormati, urusi orang tua kita. Kalau ibu kita sudah meninggal dunia, Ustadz, apakah saya masih tetap harus berbakti kepada orang tua kami? Jawabannya, kita masih wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Hanya doa yang bisa kita panjatkan. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami dan dosa ibu kami. Tempatkanlah beliau di tempatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang ibu yang berjuang luar biasa. Namanya Hajar. Hajar ini istri seorang nabi namanya Ibrahim. Hajar ini ditinggalkan di sebuah lembah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ibunda Hajar ditinggalkan beserta jabang bayinya yang masih kecil, masih bayi. Ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Insting seorang ibu ketika suaminya meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail, maka Ismail bayi kehausan dan menangis. Insting seorang ibu, tidak ada ibu yang ingin melihat anaknya menangis. Ibu mana yang tega melihat anaknya sengsara? Seorang ibu Hajar lari dari Bukit Sofa. Di Bukit Sofa mencari air. Tidak ada air, lari ke Bukit Marwah. Dari Bukit Marwah lari ke Sofa. Sampai diabadikan oleh Allah. Perilaku seorang ibu memperjuangkan anaknya diabadikan oleh Allah. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Perjalanan ritual Ibunda Hajar demi menyelamatkan anaknya ini diabadikan oleh Allah menjadi ritual sa'i. Mudah-mudahan juga kita nanti bisa berangkat haji, amin. Bisa berangkat umroh, amin. Kalau pengen cepat berangkat haji, perbanyak baca surat Yasin. Kalau belum berangkat, baca surat Waqiah. Belum berangkat, surat Rumah. Itu dibaca, itu insya Allah cepat. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita wajib berbakti kepada ibu kita? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, apakah kita hanya wajib berbakti kepada ibu? Ayah hanya nitip, yang hamil ibu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ketika hamil tadi dikatakan oleh Ustazah Muawwanah, begitu luar biasa perjuangan seorang ibu ketika hamil, ya bu ya. Maka ada lagunya tuh, hai manusia hormati, amber kalau nyanyi, yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih. Doa ibumu dikabulkan dan kutukannya jadi kenyataan. Jika kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada pres. Zaman sekarang terbalik Ustadz, banyak seorang suami karena takut sama istrinya, ibunya diusir dari rumahnya. Kalau Allah tegaskan, awas, jangan durhaka kepada orang tua, karena di akhir zaman banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.
Masya Allah, ya Rab, terima kasih atas tausiah yang diberikan Kiai Haji Abdul Wahab, mengingatkan kita kembali untuk lebih mencintai dan menyayangi ibu-ibu kita dan selalu mendoakan ibu-ibu kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Dan Alhamdulillah sudah ada rekan saya Sasa, sudah bersama jamaah yang insya Allah akan bertanya dengan tema besar kita. Silakan Sasa. Terima kasih Mas Sofyan. Dan pemirsa, kita masuk pada sesi tanya jawab. Di sebelah saya sudah ada jamaah yang siap untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Suharyono, Majelis Taklim Arroyan. Ya, Bapak Suharyono, silakan pertanyaannya disampaikan Pak. Saya pada kesempatan ini mau menanyakan bahwa seorang anak adalah harus taat kepada kedua orang tuanya, khususnya seorang ibu. Ibu yang bagaimana yang wajib kita taati? Karena di zaman now sekarang ini banyak ibu yang tidak layak untuk ditaati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ini ibu zaman now katanya begitu. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan jawaban dari para guru-guru kita di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat luar biasa sekali, Ibu Pintu Surgaku. Nah, ini tema yang sangat menarik dan tadi ada jamaah yang sudah menanyakan, insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Yusha dan juga nanti akan ditambahkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Kita memang diwajibkan untuk taat kepada orang tua, kepada ibu. Nah, ada pertanyaan yang cukup menggelitik begitu ya, ini ibu yang seperti bagaimana yang harus ditaati? Mungkin Ustadz Yusha bisa menjawabnya, silakan. Ya, ini saya nggak tahu ini pertanyaannya curhatan apa emang keadaan. Saya dari tadi ngeliatin istrinya yang mana tadi ya. Perasaan ibu-ibu di sini baik-baik semua, cakep-cakep, pakai kerudung, rapi. Nggak tahu kalau di rumah, pakai legging doang kali ya. Di rumah iya, di rumah. Ibu memang surga utama buat anak. Kita wajib patuh. Tapi ibu bagaimana yang harus kita patuhi? Ibu yang saat memberikan perintah kepada kita, yang perintah itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Itu nomor satu. Kalau ada, walaupun seorang ibu memerintahkan kepada anaknya yang bertentangan dengan syariat agama, haram kita anak mengikutinya. Tapi tolak dengan bahasa yang lembut. Dasarnya mana Ustaz? Dulu pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang ibu punya anak solihah sekali. Kayak ibu-ibu sini, amin. Ibunya bilang, nah ini perasan air susu, biar untungnya gede, tambahin air. Biar dagangan makin banyak. Kayak bensin sekarang banyak yang dicampur, apa aja sering dicampur sekarang. Dioplos. Kata anaknya begini, jangan, ibu kan dengar kata Khalifah Umar, kan nggak boleh melakukan kecurangan. Wis, orang kenapa-napa. Khalifah Umar harus enak nih umai. Ibu paham omongan saya? Itu bahasa Jerman itu ibu. Udah Khalifah Umar lagi enak di rumahnya nggak bakal tahu. Apa kata anak itu? Ibu, walaupun Khalifah Umar itu tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Saya nggak berani melakukan itu. Jadi ibu yang menghantarkan anak, yang baik adalah ibu yang mengantarkan anak itu untuk paham agama secara seutuhnya. Kalau hakikat ibu yang dikatakan al-ummah madrasatul ula dijalankan dengan baik, wajib anak taat kepada dirinya. Haram sebagaimana Kiai sampaikan. Tetapi kalau contoh ibu baik dalam pakaian, dalam sikap, dalam ucapan, itu tidak patut dalam syariat agama. Misalnya ibu zaman now sekarang kan berani manggil nama suaminya langsung kan. Il, beliin gua es Il. Suaminya namanya Ismail. Ditanya uangnya di mana? Tuh di meja tuh kata dia. Nunjuknya pakai kaki. Nih yang nggak boleh nih. Kita nggak boleh ngikutin anak. Tapi kalau ibu yang baik yang mencontohkan sesuai syariat agama, haram seorang anak untuk bermaksiat dengan tidak berbakti kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mungkin bisa ditambahi Ustaz Kiai Haji Abdul Wahab terhadap bagaimana fenomena seperti sekarang ini. Bahkan mungkin ada juga, kalau kita juga melihat di sejumlah pemberitaan, ada seorang ibu yang mungkin dia menafkahi keluarganya dan juga anak-anaknya, namun dengan jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana menanggapi ini, Kiai? Baik, terima kasih. Mutlak hukumnya hormat kepada ibu, berbakti kepada ibu, hukumnya mutlak.
Mau ibunya seperti apa, seorang anak kewajibannya berbuat baik kepada orang tua. Pernah dengar kisah Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi ayah angkatnya sendiri, yaitu Fir'aun. Ayah angkatnya Fir'aun. Jadi musuh terberat di dalam kehidupan kita itu bukan orang yang ada di luar rumah tangga kita, tetapi musuh terberat itu justru yang berada di dalam kehidupan kita. Nabi Nuh yang jadi musuh istrinya sendiri. Mudah-mudahan ibu-ibu sini mah nggak ada yang jadi musuh suami, nggak ada, amin. Ibu-ibunya cantik-cantik, baik-baik, nggak ada yang lawan sama suami, nggak ada. Paling bentak-bentak doang dikit ya. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwai Fir'aun, itu Allah tidak perintahkan hajar aja, babat aja, habisin, tidak. Ya Musa, nanti di hadapan Fir'aun berkatalah dengan perkataan yang baik. Padahal jelas Fir'aun itu durhaka, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi sebagai anak mutlak, bahkan maaf, kisah nyata, ada seorang mantan pelacur yang punya anak, justru anaknya jadi orang yang luar biasa solehnya. Apakah anak yang soleh ini tidak diperkenankan untuk berbakti kepada ibunya yang pekerjaannya Masya Allah luar biasa hinanya? Tetap Allah perintahkan kesolehan seorang anak itu adalah anak yang selalu ingat akan jasa dan perjuangan seorang ibu, karena tidak akan mampu seorang anak itu membalas jasa ibunya. Ibnu Umar pernah melihat ada seorang pemuda, Mas Sofyan, yang menggendong ibunya ketika tawaf. Lalu dia berkata, wahai Ibnu Umar, apakah cukup aku membalas jasa orang tuaku dengan aku menggendong tawaf keliling ibuku? Apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar berkata, walaupun kau gendong tawaf, bahkan sampai kau keliling dunia, tidak akan mungkin kau bisa membalas jasa ibumu ketika ibumu menghentakkan nafas ketika melahirkan kau. Kau tidak akan mampu untuk membalas jasa ibu. Mutlak seorang anak wajib hukumnya berbakti kepada seorang ibu, biar bagaimanapun bentuk dan kelakuan ibunya. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Abdul Wahab. Berikutnya ada Sasa yang sudah siap dengan jamaah. Silakan Sasa. Terima kasih Mas Sofyan. Dan pemirsa, ada satu jamaah yang siap untuk bertanya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Ibu? Saya Ibu Rosnani Damopolii. Ya. Dari Aroyan, Majelis Tahlim Aroyan Pondok Gede. Baik, Ibu Rosnani, silakan pertanyaannya disampaikan, Ibu. Oh iya. Terima kasih TV One dengan judul Ibuku Pintu Surgaku. Berarti kan kita sebagai anak dari ibu kita, sedangkan kita juga sebagai ibu dari anak-anak kita yang pingin juga menjadi pintu surga buat anak-anak kita. Apakah yang harus kita lakukan buat anak-anak kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa, mungkin bisa dijawab oleh Ustazah. Silakan Ustazah. Mohon izin guru. Bagaimanakah cara kita seorang anak untuk mendapatkan surga dari seorang ibu? Ibu tadi telah dijelaskan, Nabi pernah disamperin sama seorang laki-laki, siapa yang harus paling kita perbuatkan baik akhlaknya, yaitu ibu, ibu, dan ibu. Karena ibu itu 3 tingkat, maka kan ada nyanyiannya ya Bu ya. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Ibu nggak ada bosan-bosannya Bu. Sampai 10 kira-kira kuat gak Bu? Bapak-bapak kuat apa enggak? 10. Orang tua saya 18. Masya Allah. Ibu yang kami hormati, jangan kita lupakan surga paling dekat. Jangan nyari keramat jauh-jauh, keramat kita dekat. Yang mana dekat? Ibu kita. Kita kadang ziarah kemana, ziarahin orang tua setahun sekali. Betul gak? Orang tua umpama sudah wafat.
Ziarah mana aja orang tua dia lupa. Padahal keramat paling dekat kita ada di orang tua. Ada di ibu kita, ada di ayah kita. Yang mana pintu surganya adalah terdapat tengah, kata Nabi SAW. Al-waladu, orang tua itu ausatu, tengah abwabul jannah, pintu tengah surga. Oleh karenanya pintu surganya udah kebuka, tinggal masuknya doang. Masuknya gimana? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua itu kalau anak berbuat baik, hubungannya bukan hanya materi. Kadangkala kita menghubungkan membahagiakan orang tua harus dengan materi, betul? Padahal ngomong yang enak, ngomong yang santun, lemah lembut. Besok kalau lagi puasa bawain beras sekarung. Nah, seneng apa enggak? Girang apa enggak? Oleh karenanya banyak sekali cara kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Itulah cara Allah ngasih pintu agar kita bisa masuk ke surga melalui ibu kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Muawanah, dan kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali bertepatan dengan Hari Ibu, yaitu Ibuku Pintu Surgaku. Dan Masya Allah tadi sudah ada 2 penanya dan sudah ada 1 penanya dari Bapak Agus Ahmadi yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Pak Agus dengan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz dan Ustazah, Ibu Ustazah, kami menyambung pertanyaan yang pertama tadi. Artinya seorang ibu menjadi pintu surga bagi anak-anaknya. Tapi bagaimana dengan kondisi belakangan seperti belakangan ini? Banyak ibu-ibu yang zalim terhadap anaknya, sampai-sampai dia bisa membunuh anak tersebut. Nah, apakah ibu ini masih dapat menjadi pintu surga bagi anak-anaknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Agus. Saya persilakan terlebih dahulu Ustadz Yusya Hakam untuk menjawabnya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Ini fenomena yang memang bukan 1-2 kali. Yang sering terjadi, yang disebabkan rasa takut di dalam tantangan kehidupan. Jauh Nabi sudah mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Kadang kemiskinan itu bisa saja membuat orang yang beriman menjadi kafir. Dia takut dengan kekafiran, dia takut dengan tantangan kehidupan, sehingga daripada anaknya susah lebih baik mati bersama. Ini na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu secara garis baik kita ambil betapa cintanya orang tua kepada kita. Tetapi hal itu nggak boleh kita contoh. Kalau konteks yang disampaikan oleh guru kita, Ki Abdul Wahab, posisi apapun, sekalipun orang tua tidak beragama Islam, anak kudu baik sama orang tua. Tetapi tidak boleh rasa takut yang berlebihan pada diri orang tua sehingga melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama, termasuk membunuh, nggak boleh. Ini yang perlu dipahami. Orang dalam Minhajul Qasidin, dalam kitab Minhajul Qasidin menukilkan perkataan Imam Ghazali, menukilkan yang disampaikan oleh Rasulullah. Allah tidak mungkin mewafatkan seseorang kecuali ajal dan rizkinya itu sudah sesuai. Jadi kalau ibu yang tadi dinyanyikan Ustazah, ibu mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung sampai 18, gak usah khawatir. Kalau besok ibu masih bernafas, pasti rizkinya masih ada. Gitu. Kuncinya kita mau bagaimanapun keadaan orang tua kita, anak wajib berbakti kepadanya. Cuma contohnya bagaimana nih orang tua. Kalau ada seorang anak yang berani durhaka sama orang tuanya, itu nggak mutlak salah anaknya. Imam Sabit Al-Banani pernah cerita ada seorang anak bertemu dengan ayahnya,
Biasanya anak yang soleh cium tangan, ini nggak cium tangan, kepala bapaknya dikeplak. Kurang ajar nggak Bu? Kurang ajar. Bukan satu kali, berulang kali. Maka bapaknya ngadu sama Umar, Umar anak saya udah durhaka kepada diri saya. Kata Sayyidina Umar, panggil anakmu bawa ke sini. Dinasehatin sama Sayyidina Umar, dikatakan, wahai anakku, tahukah kamu seorang anak yang durhaka kepada ibu bapaknya, kedua orang tuanya, surga yang wanginya dapat dicium dalam radius 1000 tahun perjalanan. Bagi anak yang durhaka, jangankan masuk surga, nyium surga saja diharamkan. Anak ini nangis, tapi yang jadi pelajaran buat kita ini nih Bu. Waktu dia nangis ini, dia bilang gini, Umar, ada nggak sih kewajiban orang tua kepada anaknya, ada nggak? Jadi kita jangan nuntut anak kita berbakti kalau hak kita orang tua, kewajiban orang tua nggak dilaksanakan kepada anak. Kata Umar, ada. Nih, apa kalau mau bikin anak kita jadi anak berbakti, khususnya suami, pertama ayastanjiba ummah. Wajib buat laki-laki memilih perempuan manakah yang terbaik, yang pantas dijadikan ibu bagi anak-anaknya kelak. Wajib bapak cari perempuan yang terbaik. Dan tidaklah didapati seorang istri yang solehah kecuali dari tempat yang baik. Amin. Mudah-mudahan ibu semua jadi istri yang solehah. Yang kedua nih Pak nih, kita supaya anak kita jadi anak yang berbakti, wajib buat suami istri kalau udah dapat istri yang solehah apa? Wa yuhassin ismahu idza wulida. Kasih nama yang baik buat anak kita supaya anak itu mendapatkan keberkahan dari nama yang diberikan. Jangan sembarangan ngasih nama anak Pilek. Tahu Pilek? Iya, gara-gara pas lahiran bindeng bapaknya yang namain aja Pilek kata dia. Nama Pengki, jangan. Kasih nama yang bagus. Maka yang ketiga apa? Ayyu'allimahul Qur'an. Ajarkan kepada anak kita Al-Qur'an. Bagaimana mau berakhlak baik kepada orang tua, bagaimana mau berbakti kepada orang tua dengan akhlak yang bagus. Yang dikatakan Nabi wa kana khuluquhu khuluqul Qur'an. Nabi akhlaknya akhlak Al-Qur'an, tapi anak kita nggak bisa baca Al-Qur'an. Ngigo kita punya anak yang berbakti. Kalau kita nggak sanggup mengajarkan langsung anak kita, masukkan ke pesantren, carikan guru ngaji supaya anak kita menjadi anak yang berbakti, dan kewajiban kita orang tua kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan 3 hal ini dilakukan, anak kita jadi anak yang berbakti kepada kita orang tua. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Menyambung apa yang dijawab oleh Ustadz Yusha tadi, bagaimana lalu menyadarkan terhadap ibu-ibu yang mungkin sekarang banyak juga kondisi seperti terlihat di mall, kemudian di tempat keramaian, banyak ibu-ibu yang menyerahkan ke anaknya ke babysitter, kemudian akhirnya kedekatan anak ini justru lebih dekat ke babysitter bukan terhadap ibu. Akhirnya bakti orang tua atau bakti ibu tidak terjadi ketika tidak ada kedekatan. Bagaimana Ustazah Muawana terlebih dahulu mungkin bisa menjawab, silakan Ustazah. Baik, jadi kalau ada seorang orang tua, ayah atau ibu yang menitipkan anaknya ke babysitter, mungkin banyak sesuatu yang tujuannya adalah bukan ingin mendidik seorang anak agar tidak berbakti kepada orang tua. Mungkin di sisi lain orang tua menitipkan karena ada kesibukan. Tapi ingat, orang tua punya hak, orang tua punya kewajiban yang harus diingat dan harus kita pelajari. Apa itu? Mencetak dan mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Kadangkala anak kita salah, anak kita kurang pengajarannya, kadang yang kita salahin adalah orang-orang yang ngejaga atau babysitter itu. Atau kalau kita masukin anak-anak kita ke dalam sebuah pendidikan, anak kita nggak pintar, yang disalahin bahkan biasanya gurunya. Padahal sudah dikatakan al-ummu madrasatul ula. Yang pertama kali jadi madrasah buat anak-anak agar anak berbakti, agar anak bisa mencontoh adalah ibunya sendiri. Dalam satu hadis dikatakan, berbuat baiklah kepada ibu bapak, maka nanti anak kamu akan berbuat baik kepadamu. Oleh karenanya, cross check dulu dari kita, bagaimana hubungan kita kepada orang tua kita dahulu. Kalau ada salah-salah dari sekarang minta maaf, karena bisa jadi anak-anak yang telah kita lahirkan, naudzubillah, menjadi anak yang tidak soleh dan solehah. Tidak salah menitipkan anak-anak di babysitter, tapi ingat,
kita punya kewajiban untuk mencetak investasi dunia dan akhirat. Siapakah investasi dunia dan akhirat? Anak yang soleh. Nabi SAW mengatakan ada 3 amalan yang akan putus, yang tidak akan putus ketika kita wafat. Apa saja? Ilmu yang manfaat. Yang kedua amal jariah. Yang ketiga anak yang soleh yang doain orang tuanya. Oleh karenanya ajarkan, tadi guru kita telah mengatakan, ajarkan anak-anak kita baca Al-Quran. Nanti ketika kita wafat yang ngirimin Fatihah anak-anak kita. Jangan anak kita ziarah ke kuburan kita yang disetel yut dibaca surah Fatihah. Jangan. Ngigo kepengen punya anak bisa baca Quran tapi kita nggak masukin anak kita ke pendidikan Al-Quran. Oleh karenanya tidak ada salahnya menitipkan anak kepada siapapun, tapi ingat tugas orang tua mencetak investasi dunia akhirat yang nggak akan ada ruginya, yaitu mencetak anak yang soleh dan solehah. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin. Baik, berikutnya Kiai Haji Abdul Wahab mungkin juga bisa menambahkan dengan contoh kasus seperti ini. Ada anak yang dia sangat berbakti kepada orang tuanya, namun dengan kondisi atau keadaan harus jauh karena pekerjaan, harus jauh dari ibu dan juga orang tuanya. Apakah kacamata berbakti ini masih berlaku atau surga ini masih berlaku terhadap si anak ini, Yai? Ya, baik. Saya menambahkan sedikit. Tadi fenomena terjadi seorang tua yang membunuh anak kandungnya sendiri. Ini Al-Quran jauh sudah memberikan contoh, Bang. Dalam Al-Quran dikatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak-anakmu sendiri karena kamu takut miskin. Jangan kamu membunuh anak-anakmu sendiri karena enggak dapat rezeki. Karena kata Allah, nahnu narzuquhum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Kalau kami itu bahasanya bukan saya. Berarti kalau kami itu melibatkan makhluk. Ada mobil tabrakan jebret, dibawa ke bengkel. Kata bengkel, alhamdulillah gue dapat rezeki. Padahal kata yang tabrakan, saya kena musibah. Begitu cara Allah membagi rezeki. Ketika ayat ini turun, Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada sahabat Umar, wahai Umar, ya Rasulullah, dulu kan engkau hidup ketika di zaman Zahiliyah, kau membunuh anak kandungmu sendiri. Umar menjawab sambil menangis, iya ya Rasul. Apa yang ada di dalam benak pikiranmu wahai Umar? Ketika saat itu ibu, yang namanya punya anak perempuan itu hina. Hina karena dianggap perempuan itu dulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW menebarkan agama Islam, anak perempuan itu hina, dianggap sampah, dianggap sendal jepit, sendal bakyat, habis pakai buang. Islam datang diangkat wanita. Maka berbakti kepada ibu ini salah satu contoh Islam mengangkat harkat dan martabat wanita. Ibu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar bercerita, ketika aku jahiliyah, ya Rasulullah, aku akan berangkat berperang dan istriku sedang hamil tua. Aku berpesan kepada istriku, wahai istriku, nanti kalau anak kita lahir, kalau anaknya laki-laki, piara dia. Kalau anaknya perempuan, bunuh saat itu juga. Berangkatlah sahabat Umar ini, lalu istrinya melahirkan. Begitu melahirkan, yang ternyata melahirkan seorang bayi laki-laki. Bagaimana ini insting seorang ibu? Insting seorang ibu tetap bagaimana caranya supaya agar anaknya hidup. Lalu anak ini dipakai dengan baju laki-laki. Ketika sahabat Umar datang, wahai istriku, iya, wahai suamiku, mana anak kita itu? Anak laki-laki? Iya, silakan dibawa. Dibawa oleh sahabat Umar, dibawa berlatih perang. Dilatih pedang, dilatih panah di tengah padang pasir, gurun padang pasir yang tandus. Ketika itu namanya anak minta pipis sama ayahnya, ayah pipis. Begitu mau pipis, dibuka celananya sama sahabat Umar, kaget. Loh, kok ini selang? Kaget sahabat Umar, ternyata anaknya ini anak perempuan, bukan anak laki-laki. Seketika itu di dalam benak sahabat Umar langsung terbesit, Umar, bunuh anakmu, bunuh anakmu, bunuh anakmu. Maka jika ada orang tua yang sampai tega membunuh anaknya, pasti dia konslet otaknya. Pasti dia konslet otaknya. Insting ibunya sudah tidak ada. Mas Sofyan,
Lalu yang terakhir, bagaimana cara kita menyikapi agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Ya, yang pertama, orang tuanya doakan anak-anaknya agar anak-anak kita Allah jadikan sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, dan agar anak-anak kita juga mendoakan terus. Karena bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya bukan hanya ketika hidup di dunia. Bukan hanya ketika hidup di dunia sayangnya seorang ibu kepada anaknya, bahkan sampai di dalam surga kasih sayang seorang ibu akan terus bersambung kepada anak-anaknya. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab, kemudian juga Ustazah Muawana, Ustaz Yusha yang telah memberikan tausiah di siang hari ini. Mudah-mudahan semakin menambah kebaktian kita dan juga doa-doa kita yang terus kita alirkan kepada ibu dan juga ayah kita. Sesaat lagi kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujur acara Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menambah khasanah keislaman kita. Akhirnya, saya Muhammad Sofyan. Saya Sabrina Raisa. Dan juga kru yang bertugas serta Sarung Wadimor pendukung acara ini. Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan shalihan tardah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa ibu bapak kami ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami agar kami selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Kau palingkan hati kami ini setelah Engkau berikan hidayah ke dalam hati kami ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun walhamdulillahi rabbil alamin.